Di belakang aku adalah kartun Masha and the Bear. Nah, di sini ada konspirasi dari cerita tersebut. Nah, menurut kabar yang beredar, banyak yang bilang bahwa cerita tersebut diambil dari kisah nyata. Jadi cerita itu dimulai saat Masha ini merupakan penggemar sirkus. Terus tiba-tiba ada pertunjukan sirkus datang ke daerah tempat tinggalnya dia. Terus dia memaksa orang tuanya untuk menonton pertunjukan tersebut. Nah, saat dia nonton, dia itu lari ke belakang panggung dan dia menyelinap ke kandang beruang. Nah, beruang itu langsung menerkam Masha. Nah, orang tuanya melihat keadaan Masha, dia tuh langsung depresi dan akhirnya bunuh diri. Dan maka dari itu banyak rumor yang menyatakan kenapa orang tua Masha tuh nggak ada di dalam film tersebut. Pisau palsu ditukar dengan pisau asli saat pagelaran opera. Dan aku mau ngasih tahu kalau gambar ini cuma ilustrasi aja ya. Diceritakan kala itu seorang pemain opera yang sedang memainkan perannya sangat totalitas seperti malam-malam sebelumnya. Dan di setiap cerita yang ia mainkan, ia selalu mendapatkan peran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Dan malam itu ia mendapatkan adegan untuk mengakhiri hidupnya dengan pisau. Dan ternyata di malam itu ada seseorang yang secara sengaja menukar pisau palsunya dengan pisau asli tanpa tidak ia ketahui. Ia dengan mantap langsung saja melakukan adegan seperti malam-malam sebelumnya, namun yang terjadi adalah banyak darah yang keluar dari lehernya. Dan ternyata penonton memberikan tepuk tangan yang sangat meriah karena ada darah yang keluar dari leher pemain dan menganggap hal ini sebagai bentuk totalitas. Dan kru yang lain menganggap hal ini bagian dari adegan. Ya akhirnya nyawanya gak ketolong. Masih seputar Madiun dan Magetan nih. Nah, kalau di Ancol ada namanya Si Manis Jembatan Ancol. Nah, kalau di Madiun dan Magetan ada yang namanya Si Cantik Sadikem di Jembatan Jiwan. Jembatan Jiwan sendiri lokasinya ada di perbatasan antara Magetan dan Madiun. Dan di kedua ujung jembatan ini terdapat Bu Ireng. Bu Ireng itu semacam tempat dudukan tinggi yang terbuat dari bata atau semen. Dan disitulah letak Si Cantik Sadikem. Menurut warga yang pernah melihat Sadikem akan melambaikan tangannya ke para pengendara dan menganggap para pengendara yang berjenis kelamin laki-laki adalah suaminya. Karena menurut warga sekitar, asal-usul dari hantu ini dulunya adalah Sadikem, seorang pengantin yang melanggar peraturan kemudian hanyut di Sungai Bakung. Di Jawa ada peraturan bahwa pengantin diperbolehkan keluar rumah 7 hari setelah pernikahan dan Sadikem melanggarnya. Dan setelah itu dipercaya warga sekitar bahwa Sadikem sering menampakkan dirinya sedang duduk di atas buk ireng itu dan sesekali juga pernah mendatangi rumah warga sekitar. Aku nggak tahu kenapa banyak banget yang minta aku untuk bahas kuntilanak merah. Jadi tuh kuntilanak merah tuh hampir mirip seperti kuntilanak biasa. Tapi konon katanya dia itu lebih serem daripada kuntilanak yang biasa. Dan konon katanya kalau dia menunjukkan diri dia selalu pakai baju warna merah. Gak cuman baju warna merah, juga kebaya warna merah. Nah, konon katanya banyak orang percaya kalau ada kuntilanak merah di sekitar kamu akan mencium bau yang amis banget, diiringi dengan suara lengkingan ketawa dari kuntilanak merah ini. Konon katanya kuntilanak merah ini merupakan putri di dunia gaib. Boneka Okiku yang rambutnya terus memanjang dan sampai saat ini masih rutin dipotong. Konon diceritakan di tahun 1918 ada seorang gadis berusia 17 tahun bernama Eikichi Suzuki yang kala itu sedang pergi ke Sapporo, kemudian membelikan sebuah boneka untuk adik kecilnya berusia 2 tahun bernama Okiku. Okiku saat itu sangat senang dan selalu membawa boneka ini kemanapun ia pergi, dan ia menamakan bonekanya juga seperti nama dirinya sendiri, yaitu Okiku. Namun setahun kemudian setelah Okiku memiliki boneka ini, ia meninggal karena sebuah sakit demam. Dan setelah kepergian Okiku, keluarganya selalu mendoakan Okiku melalui boneka ini. Disitulah kemudian keluarga Okiku menemukan keanehan bahwa ternyata rambut dari boneka ini terus memanjang layaknya gadis normal. Keluarga Okiku berkata bahwa pada awalnya boneka ini hanya memiliki rambut sebahu saja. Dan menurut penelitian, rambut jenis boneka ini sama seperti rambut yang dimiliki anak usia 3 tahun. Dan saat ini boneka ini ada di Puri Maneji yang rambutnya rutin dipotong. Sisi gelap di balik cerita asli kartun Cinderella. Pasti dari kalian semuanya udah pada tahu tentang cerita kartun Cinderella ini, yaitu gadis cantik yang tinggal bersama saudara tiri dan ibu tirinya, yang disisa gitu akhirnya menikah dengan pangeran. Kita mulai dari fakta gelap yang pertama. Yang kita tahu kalau sepatu Cinderella itu adalah terbuat dari kaca, padahal nyatanya,
bukan dari kaca, tapi terbuat dari bulu tupai atau bajing. Cerita gelap kedua, kita tahu kalau saudara tiri Cinderella ini memiliki kaki yang ukurannya tidak sesuai dengan sepatu. Di cerita kartun yang kita ketahui bahwa akhirnya saudara tiri Cinderella ini memutuskan untuk menyerah. Padahal di cerita nyatanya, saudara tiri Cinderella ini sampai rela memotong bagian kakinya supaya kakinya bisa masuk ke dalam sepatu. Hai cu, di sini siapa yang suka nontonin Doraemon? Aku tuh salah satu fans beratnya Doraemon loh cu. Tapi kita tahu kan bahwa kisah Doraemon itu belum ada akhirnya. Dan ada beberapa konspirasi tentang akhir tragis dari kisah Doraemon cu. Ternyata kisah Doraemon ini mengisahkan tentang Nobita yang sebenarnya hidup di dunia hayalnya cu. Jadi sebenarnya si Nobita ini merupakan seorang anak yang mengalami sakit keras dan gangguan mental cu. Bahkan si Nobita ini menghabiskan masa-masa kecilnya di rumah sakit. Tapi kenapa di film Doraemon itu masa kecilnya tuh benar-benar indah banget? Jadi sebenarnya itu merupakan hayalan Nobita semata karena dia tidak dapat menikmati masa kecilnya cu. Tapi konspirasi ini menuai protes dari banyak fans Doraemon cu. Tapi kemudian timbul pernyataan bahwa akhir dari kisah Doraemon ini belum diterbitkan cu. Sedih sih kalau memang kenyataannya kayak gitu. Tapi dipikir-pikir iya Nobita juga kayak ngayal sih. Gimana cu?